Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya mewakili kelompok dari Tadika Mesra ingin mempresentasikan dari modul MVC yang di chapter 4 yaitu language fitur. Nah, yang pertama ini sebelum masuk ke bagian source code-nya, saya mohon maaf, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pascal Palavipasa, saya NIM-nya 2019 0140105 dari kelas C. Untuk yang lainnya, Saya Wildan Fajar Hidayat dengan NIM 2019 0140 103 2019 SMP. 014049. Tabrak aja. Terus tabrak. Saya Muhammad Adana Syaifullah dengan NIM 2019 01445. Saya Muhammad Faiza NIM 2019 014 0098. Saya Oki Haryanto NIM 2019 01400052. Yuk lanjut. Saya Dahlan Firdaus NIM 2019 014 0079. Saya Nur Abdillah Febriani, NIM 2019 014002. Saya Wildan Fajar Hidayat. Ya Prabowo dengan NIM 2019 014 0053. Baik, karena sudah perkenalan dari kelompok Tadika Mesra, maka kita kupas satu persatu di bagian source code-nya. Sebelumnya kita masuk ke bagian home controller terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ditampilkan bagian source code home control-nya. Kal, kamu mute, Kal. Nah, untuk di bagian home control-nya itu di bagian shortcut ini kita menggunakan pengontrol sederhana, yaitu untuk menunjukkan fitur-fitur apa aja yang ada di project kita ini. Nah, di sini kita telah membuat folder controller yang berisi file yaitu homecontroller.cs yang isinya nanti dia akan ditampilkan di bagian index.html-nya. Untuk tindakan metode indeksnya itu, dia akan memberitahukan MVC untuk membuat sebuah tampilan default atau tampilan yang umum defaultnya. Nah, nanti dia akan dimasukkan ke dalam HTML yang akan dikirim ke bagian kliennya. Nah, di sini di bagian home control-nya dia terdapat public view result index-nya, ini yang dimana dia akan memunculkan di bagian index.html-nya. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu di bagian folder model di myAsync metodenya. Nah, saya di sini akan menjelaskan di myAsynchron metodenya. Ini kita menggunakan metode asinkron dan ditambahkan ke folder model dalam file kelas yang disebut myAsynchron method.cs.
Metode ini menggunakan objek sistem net HTTP client untuk meminta isi halaman rumah, apres, dan mengembalikan panjangnya. Bentar. Tugas saya di sini ingin memberitahu bahwa permintaan akan dilakukan di latar belakang dan bahwa hasil permintaan akan menjadi objek HTTP response message. Bagian yang sebagian besar programmer terjebak di sini adalah kelanjutan yang merupakan mekanisme di mana Anda menentukan apa yang Anda inginkan terjadi ketika tugas latar belakangnya selesai. Nah, perhatikan bahwa saya menggunakan kata kunci kembali 2 kali. Ini adalah bagian yang menyebabkan kebingungan. Bagaimana pengguna pertama mengembalikan dan menentukan bahwa objek tugas HTTP response message yang ketika tugas selesai akan mengembalikan panjang header content length. Header content length adalah nilai panjang yang tidak dapat dibatalkan, dan ini berarti bahwa hasil dari metode getPatchLength saya adalah task atau long. Tanda tanya seperti ini. Mungkin sampai di situ saja penjelasan dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya yang lain di bagian My Extension Method. Ya, silahkan untuk bagian My Extension, Oki Haryanto. Ya, di sini saya mau menjelaskan di bagian My Extension Method. Itu dipindah dulu. Lalu tes. Masuk. Itu dipindah dulu. Kal? Ya. My Extension Method menggunakan kata kunci saat memanggil metode asinkron. Ini memberitahu kompiler sysap bahwa ingin menunggu hasil yang dikembalikan oleh metode getAsync, dan kemudian terus mengeksekusi pernyataan dengan metode yang sama. Menerapkan kata kunci berarti dapat melakukan hasil dari metode getAsync. Seolah-olah itu adalah metode biasa yang hanya menerapkan objek HTTP response message yang kembali ke variabel. Bahkan lebih baik dapat menggunakan kata kunci pengembalian dengan cara normal untuk menghasilkan hasil dari metode lain. Terus ketika Anda menggunakan kata kunci tunggu, Anda juga harus menambahkan kata kunci asing ke tanda metode. Jenis hasil metode tidak berubah. Contoh, saya metode getPatchLength masih mengembalikan tugas long. Ini karena menunggu dan asing diimplementasikan menggunakan beberapa titik kompiler pintar. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mungkin bisa dilanjut teman saya. Guys. Suara aku masuk nggak? Tes. Sudah, Ki. Sudah.
Oke, sekarang bagian saya Damas Himawan di produk CS. Saya Damas Himawan NIM 2019-01400049. Jadi di produk CS menjelaskan saya mulai dengan membuat kelas model sederhana sehingga saya dapat memiliki beberapa data untuk dikerjakan. Saya menambahkan folder yang disebut model dan membuat file kelas yang disebut produk CS di dalamnya, yang saya gunakan untuk menentukan kelas yang ditampilkan dalam daftar 4 sampai 2. Selanjutnya, kelas produk mendefinisikan properti nama dan harga. Dan ada metode statis yang disebut getProduct yang mengembalikan array produk. Salah satu elemen yang terkandung dalam array yang dikembalikan oleh metode getProduct diatur ke 0, yang akan saya gunakan untuk menunjukkan beberapa fitur bahasa yang berguna nanti di bab. Ya, cukup. Selanjutnya. Tes. Suaraku masuk nggak? Ya, silakan lanjut. Shopping chart. Metode ekstensi. Oh ya, sebelumnya saya akan menjelaskan shopping chart. Yang pertama, metode ekstensi adalah cara mudah untuk menambahkan metode ke kelas yang tidak ada milik dan tidak dapat memodifikasi secara langsung. Daftar menunjukkan definisi kelas shopping chart yang saya tambahkan ke folder model dalam file tersebut, shoppingcharts.cs, dan yang memiliki komponen objek produk. Ini adalah kelas sederhana yang bertindak sebagai pembungkus di sekitaran urutan objek produk. Misalkan saya harus menentukan nilai total objek produk di kelas shopping charts, tetapi saya tidak dapat memodifikasi kelas itu sendiri. Mungkin karena itu berasal dari pihak ketiga dan saya tidak dapat memiliki kode sumber. Saya dapat menggunakan metode ekstensi untuk menambahkan fungsionalitas yang saya butuhkan. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya untuk shopping chart. Selanjutnya. Halo? Lanjut. Lanjut indeks, silakan. Nah, di sini selanjutnya ada indeks. Di bagian indeks HTML, di sini terlihat bahwa itu adalah tampilan awal dari project yang berasal dari home controller. Dan dari home controller itu berasal dari beberapa metode yang ada di dalam project ini. Lanjut. Ya, selanjutnya ada program CS. Program CS ini berguna untuk menjalankan dari titik masuk public void, static void, main di program kelas, tempat kita dapat membuat host guna aplikasi web. Selanjutnya ada main method memanggil ekspresi metode build web host untuk membangun host web dengan default yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Selanjutnya the build web host ekspresi juga dapat ditulis sebagai metode yang kembali ke web host. Web host adalah kelas statis yang dapat digunakan untuk membuat instance dari web host dan web host builder dengan default yang telah dikonfigurasikan sebelumnya. The create default builder
adalah metode menciptakan contoh baru dari web host builder dengan default dikonfigurasi. Selanjutnya ada create default builder method. Ini membuat instan web host builder dan menyiapkan Castrel, directory, root, content, dan integrasi ISS. Selanjutnya juga ada konfigurasi app configuration untuk membuat konfigurasi di file app setting JSON, variabel lingkungan, dan rahasia pengguna. The config loading adalah metode penyiapan loading untuk menghibur dan jendela debug. Selanjutnya startup CS akan dijelaskan teman saya. Cek. Apakah terdengar? Aman. Ya, saya akan menjelaskan untuk startup CS-nya. Jadi di startup CS ini merupakan proyek yang berisi konfigurasi ASP.NET Core minimal, tetapi tanpa dukungan MVC, yang berarti bahwa konten placeholder yang ditambahkan oleh template aplikasi web atau model view controller tidak ada. Tetapi tidak berarti bahwa beberapa langkah tambahan diperlukan untuk mengaktifkan MVC, sehingga fitur seperti pengontrol dan tampilan akan berfungsi. Lanjut, Mas Dahlan. Ya, jadi di bagian ini saya membuat perubahan yang diperlukan untuk mengaktifkan pengaturan MVC dalam proyek, tetapi saya tidak akan masuk ke rincian dari apa yang dilakukan setiap langkah. Untuk saat ini, untuk mengaktifkan kerangka MVC, buat perubahan yang ditampilkan dalam daftar 4.1 ke kelas startup. Saya menjelaskan cara mengkonfigurasi aplikasi MVC Internet ASP.NET di bab 14, tetapi dua pernyataan yang ditambahkan dalam daftar 4.1 menyediakan pengaturan MVC dasar menggunakan konfigurasi dan konvensi default. Bisa dilanjutkan? Moderator mungkin. Oke, baik, karena sudah dijelaskan semuanya. Terima kasih untuk teman-teman dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami dari kelompok Tadika Mesra mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.